Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di makalah yang ke-8, di mana makalah yang ke-8 ini berisi tentang perkara-perkara yang menyelamatkan, kemudian perkara yang merusak diri kita, perkara-perkara yang dapat mengangkat derajat kita, dan perkara yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Adapun 3 perkara yang dapat menyelamatkan kita di pertemuan sebelumnya adalah pertama, takut kepada Allah dimanapun kita berada, sirron wa alanian. Yang kedua, menghemat dalam mengatur penghidupan. Kemudian yang ketiga, adil. Adil baik kita dalam keadaan senang maupun ketika kita dalam keadaan marah. Itu yang dapat menyelamatkan. Kemudian perkara-perkara yang dapat merusak. Yang pertama adalah bakhil. Bakhil itu di atasnya pelit, seperti pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang dituruti, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga adalah mengagumi diri sendiri, ya. Melihat diri kita sebagai orang yang paling sempurna. Ini akan merusak. Ini tidak jauh berbeda dengan ujub, ya. Itu salah satu hal yang dapat merusak kita. Kemudian perkara-perkara yang dapat mengangkat derajat. Yang pertama adalah senantiasa membudayakan salam. Konteksnya di sini adalah mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, ini kecil, tetapi pada dasarnya dapat mengangkat derajat kita. Yang kedua, senang memberi makanan terhadap mereka yang membutuhkan dan memberi makanan terhadap mereka yang bertamu. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah melaksanakan sholat di waktu malam, ay tahajud. Tatkala manusia yang lain dalam keadaan tidur pulas. Satu-satunya sholat sunnah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqamam mahmuda. Nah, yang masih belum membiasakan mulai saat ini, mulai pertemuan sebelumnya, yuk kita biasakan, ya. Meskipun seminggu sekali, 1 bulan sekali, bahkan kalau bisa harus selama hidup tuh harus pernah melaksanakan ini. Selanjutnya, wa ammal kaffaratu. Adapun perkara-perkara yang dapat menghapus dosa, ay allati a'aduha an tamhul khati'ah, yaitu perkara yang biasanya dapat menghapus dosa-dosa, dapat menghapus kesalahan-kesalahan, ya. Kafarat di sini adalah dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah, ya. Dan berlaku untuk dosa-dosa kecil. Tapi yang berkaitan dengan hablum minanas maupun dosa besar, ini nanti lain lagi perlakuannya. Yang pertama, fa isbaghul wudu'i fis sabarati, ya. Menyempurnakan wudu, baik sempurnanya di waktu cuaca yang sangat dingin. Ini yang pertama, ya. Jadi ai itmamul wudu'i fi waqti syiddatil baradi bi an ya'tiya bi sunanihi. Menyempurnakan wudu di waktu cuaca yang sangat dingin dengan tetap melaksanakan sunnah-sunnah wudu.
Wudu ini, para rawuh, wudu ini merupakan sesuatu yang ringan apa berat? Kira-kira. Rasanya kalau air yang kita pakai seperti biasa yang kita pakai selama ini, rasanya wudu itu merupakan hal yang sangat ringan, bukan pekerjaan yang berat. Tetapi jika kita berada di musim di mana musim itu ada cuaca yang sangat dingin, maka tentu jangankan berwudu, menyentuh air pun rasanya sangat berat. Seperti itu kan. Apalagi menyempurnakannya. Nah, menyempurnakan wudu di waktu cuaca yang sangat dingin ini, ya, itu dapat menggelontorkan dosa-dosa kita. Itu. Sekali lagi dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, wudu itu kita ketika kita membasuh tangan, ya, syaratnya kita basuh mulai dari ujung jari sampai ke siku. Kita tambahkan sedikit. Para rawuh pada dasarnya wudu itu sendiri itu dapat menggugurkan dosa-dosa di semua anggota tubuh kita. Ya. Muka kita misalkan ketika kita tersentuh air wudu, maka otomatis dosa maksiat yang dilakukan oleh mata, maka itu akan gugur. Pun pula demikian dosa yang dilakukan oleh fam kita, mulut kita misalkan, ya. Secara otomatis ketika kita membiasakan berwudu, maka semua anggota di mana itu disyaratkan wudu, dosanya akan berguguran. Itu seyogyanya. Maka marilah kita senantiasa mengistiqomahkan wudu. Ya. Kita biasakan untuk senantiasa berwudu. Karena hakikatnya ya, wudu itu insya Allah ketika seorang mukmin senantiasa mengistiqomahkan wudu, maka dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah akan diampuni. Bagaimana dengan dosa yang berhubungan dengan hablum minan nas? Maka tentu ketika sudah terbiasa dengan berwudu akan otomatis nantinya. Sebab wudu itu secara tidak langsung membentuk karakter baik, ya, membentuk karakter baik. Mata kita mudah kita kendalikan, mulut kita mudah kita kembalikan untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Tangan kita untuk bermaksiat itu juga mudah kita kendalikan. Otomatis implikasinya adalah ke hablum minan nas. Seperti itu. Bahkan secara psikologi tidur pun, ya, jika kita berwudu sebelum tidur secara psikologi, maka tidur kita lebih nyenyak daripada mereka yang belum melaksanakan wudu. Mengapa demikian? Karena ketika kita berwudu sebelum tidur, di situ ada tameng dan ada ketenangan jiwa yang membuat pikiran ini menjadi tenang. Sehingga kualitas tidurnya pun juga terjaga. Itu. Kemudian yang dapat menghapus dosa adalah wa naqlul aqdami ilal jama'at. Ya. Melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah, ai sholati ma'al jama'ati, untuk melaksanakan sholat jemaat. Jadi langkah kaki kita menuju masjid, menuju mushola dengan niat melaksanakan sholat berjamaah, itu dapat menggugurkan dosa. Bahkan di kitab lain dikatakan langkah kaki kanan kita, ya, itu dapat menghapus dosa, sementara kaki kiri kita, langkah kaki kiri kita itu dapat mengangkat derajat. Itu di kitab lain disebutkan seperti itu. Ya, bergantian kecuali kita
berjalannya itu langkah kaki kita secara bersamaan. Ya, beda lagi kalau secara bersamaan. Pak Ferry, kalau berjalan bersamaan atau satu persatu, Pak? Nah, itu maka itu pertanyaannya, diragukan kemanusiaannya kalau misalkan jalannya bersamaan. Wantidharus sholati ba'das shalah. Kemudian yang selanjutnya, menunggu datangnya sholat setelah melaksanakan sholat. Yusalliha fil masjid, agar dia dapat melaksanakan sholat di dalam masjid. Wa mithluhu, semisal ini, intidharu kulla khairin, menunggu setiap kebaikan. Maksudnya adalah ketika misalnya kita selesai melaksanakan sholat maghrib, maka niatkan saja, ya, niatkan saja kita sambil menunggu waktu datangnya sholat isya. Dan di tengah-tengah masa tunggu itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, yasinan misalkan. Ya, kemudian tibaan, qiraatil Quran, baca surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah, misalkan. Ini yang dimaksud. Setelah sholat isya, niatkan hati kita untuk menunggu datangnya waktu sholat subuh. Dengan hadir berjamaah semacam ini di majelis ta'lim yang semacam ini, di situ ada sholawat, ada zikir. Kemudian karena kita sebagai manusia butuh istirahat, kita tertidur, tidak ada masalah. Ya. Yang penting kita niat sambil menunggu datangnya sholat subuh. Maka ketika kita melaksanakan dosa di antara masa tunggu ini, maka secara otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Gus Baha, agar kita mendapatkan fadilah, ya, nilai penghapusan dosa sepanjang 24 jam itu, kita niat segala aktivitas kita untuk menunggu datangnya waktu sholat. Ya. Setelah sholat subuh, niat untuk menunggu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kita niat menunggu sholat asar. Ya, dan seterusnya seperti itu. Kami lanjut. Wal maqalatut tasi'atu, adapun makalah yang ke-9, qala Jibril alaihi salam, berkata malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammadun. Ini tekstualnya adalah nasihat dari malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi konteksnya adalah nasihat buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kontekstualnya. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, is ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah menurut apa yang kamu inginkan, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu mayyitun, pasti bakal akan mati. Ya. Jadi malaikat Jibril, kita hidup mau bagaimana terserah, bermaksiat terus terserah, kemudian berfoya-foya terus terserah. Kemudian mau ibadah terus terserah, nggak pulang-pulang seperti Bang Thayyib misalkan, terserah. Ya. Tapi ingat, kamu pasti akan mati. Ketika mati, di situ diminta pertanggungjawabannya semuanya. Lianna akhiral hayyi mayyitun, karena sesungguhnya akhir dari kehidupan itu adalah mati. Ini yang perlu diingat. Mati adalah akhir dari kehidupan Bororawu. Tapi bukan akhir dari perjalanan. Ya, perjalanan kita ternyata masih panjang. Sebelum ini kita ada di alam ruh, di mana alam kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama bapak, kakek, anak-anak kita semuanya. Kemudian kita ditempatkan di alam rahim yang kedua. Ya. Alam rahim umurnya sedikit, hanya 9 tahun, hanya 9 bulan. Setelah dari alam rahim,
Ya, kita keluar, kemudian kita masuk ke alam dunia yang kita lalui saat ini. Sampai kapan alam dunia? Sampai datang kematian. Apakah cukup di situ? Tidak. Kita pindah ke alam kubur. Kemudian sampai kapan alam kubur kita berada? Sampai kita dibangkitkan kembali, sampai kiamat. Ya. Setelah kiamat kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pindah ke alam barzah, alam persidangan, alam putusan sidang. Dan ini harus kita yakini sebagai orang beriman. Ya. Penantian sidangnya sangat panjang, satu persatu. Ya. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya umat yang dapat diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk umat yang lain. Ini yang harus kita syukuri. Kalau kita mengandalkan ibadah kita, sepintar apapun kita, sealim apapun kita, kalau tidak ada syafaat Rasul, kemudian tidak ada fadl dan rahmatnya Allah, kita bukanlah apa-apa. Lebih-lebih di akhirat nanti. Ya, baru dari alam barzah, setelah putusan sidang itu kita ditentukan, ya, yang namanya kita masuk ke alam surga maupun neraka. Inilah sebenarnya tujuan hidup, dan perjalanan kita ternyata masih panjang. Itu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Ya. Dan cintailah siapa yang akan engkau cintai, fa innaka mufarikuhu. Ya. Maka sungguhnya cintamu itu akan dipisah. Ay mufarikun man syi'ta bil maut. Apa yang memisah cinta kita? Yaitu kematian. Terserah kita mau mencintai Prabowo, misalkan Ganjar, Anies, ya. Terserah kita. Ya. Makanya para rawuh, ketika kita mencintai seorang, yang berlakulah yang sedang-sedang saja. Jangan berlebihan. Satu-satunya yang wajib kita cintai adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara derajat yang ada di dunia ini, derajat yang paling tinggi adalah mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini derajat yang paling tinggi. Suatu ketika sahabat Umar ibn Khattab datang ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Tapi sebelumnya saya mencintai diri saya." Kata Rasul, ini ada di dalam Kitabul Iman. Kebetulan kemarin saya baca ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kata Rasul. Tidaklah seseorang dianggap beriman kecuali engkau lebih cintai daripada kedua orang tuamu, daripada anak-anakmu, dan daripada semua manusia. Itu kata Rasul. Makanya mencintai Rasul ini termasuk salah satu rukun iman. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mencintai Rasul sementara cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya itu sangat luar biasa, melebihi dirinya sendiri. Suatu ketika tatkala Rasul menjelang wafat beliau, yang diingat adalah kita, umatnya. Ummati, 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 kata Rasul. Hum ikhwani, kata Rasul. Umatku, umatku, mereka saudaraku, mereka saudaraku. Di situ ada Aisyah. Di sampingnya juga ada sahabat Ali dan beberapa sahabat yang lain. Beberapa dan
Salah seorang sahabat bertanya, aku saudaramu ya Rasul, aku saudaramu, hum ikhwani, mereka saudaraku, aku saudaramu. Rasulullah menjawab, bukan, engkau adalah sahabatku, ummati, umatku adalah saudaraku, ummati ikhwani, kata Rasul. Mereka tidak pernah melihat saya, tapi mereka iman kepada saya, kata Rasulullah. Sementara sahabat itu senantiasa berkumpul dengan Rasulullah, maka tentu siapapun yang berjumpa dengan Rasulullah tidak diragukan lagi keimanannya. Tetapi kita umat yang terbelakang berabad-abad lamanya ini masih mampu beriman kepada Rasulullah, maka kita dianggap sebagai saudara oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya pada malam ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya ketika ruh Nabi itu dicabut secara perlahan-lahan dan secara hati-hati oleh malaikat Jibril, Rasul pun sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika engkau perkenankan, timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut ini kepada saya. Kata Rasul, jangan kepada umatku. Ini betapa cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin ketika di suatu majelis itu dibacakan salawat-salawat Nabi yang semacam ini, kita enggan untuk menghadirinya. Kita enggan untuk menghadirinya. Maka ancaman Allah, ya, kata malaikat Jibril, ya, pasti itu akan dijauhkan dari rahmat Allah. Suatu ketika ketika Rasulullah sedang berdakwah di tengah-tengah umatnya, malaikat Jibril datang melihat, kemudian beliau berkata, bu'adan, kata malaikat Jibril, sungguh celaka, liman dzukirta indak falam yusalli alaihi. Ketika namamu disampaikan di sisi orang lain, tetapi mereka tidak berselawat kepadamu. Ini malaikat Jibril yang ngomong. Maka biasakan diri kita mulai saat ini, ketika ada salawat, kita menjawabnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasul, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan lakukan apa yang kamu mau, fa innaka majziyun bihi. Di dalam kitab yang lain ini ada yang dibaca mujza. Ya. Tapi di kitab saya sasaan ini itu majziyun bihi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukanlah apa yang kamu suka, fa innaka majziyun bihi, maka sesungguhnya apa yang kamu lakukan akan mendapatkan balasan, akan dibalas. Li'annal ibada majziyuna bi'amalihim, karena sungguhnya seorang hamba majziyuna bi'amalihim itu dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. In khairan fa khairun, jika amal perbuatannya baik, fa khairun, maka dia akan dibalas baik. Wa in syarran fa syarrun, jika jelek maka dibalas jelek. Sesuai dengan firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita berbuat, meskipun hanya sebiji zarrah, itu akan mendapat balasannya. Jika perbuatan kita jelek, maka akan dibalas jelek.
Jika perbuatan kita baik, akan dibalas baik. Wal maqalatul ashirah. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.